setelah rame-rame di rumah juga mungkin terlihat datang ke Serang. Polda. Iya harus. Karena sebagai warga negara yang dilaporkan katanya dengan orang yang tidak pernah kenal gitu kan, apa namanya, bingung sama penasaran apa sih yang dilaporkan bisa mengakibatkan penggerbekan apa ya namanya, dikepung layaknya seperti teroris pembunuh atau organisasi yang membuat kericuhan atau apapun itu. Benar kan, maksudnya tidak pernah terjadi seumur hidup saya 36 tahun saya dikepung sama polisi gitu, sampai sebegitunya gitu kan, di rumah pula jam 3 pagi. Jadi setelah mereka balik kanan, mereka pergi, karena saya orangnya apa ya, kayak ya udahlah, yang udah terjadi ya sudah, dan memang karena atas dasar penasaran, jadi saya mikir kayak penasaran ke sana deh gitu, kenapa sih ini kok begini gitu. Setelah saya tahu, saya lihat, ngelus dada gitu, kayak astagfirullahaladzim, mana ada sih undang-undang ITE sampai dibegitukan. Coba kalian wartawan yang sudah sering ngeliput, ada nggak undang-undang ITE yang sampai dijemput paksa, ditahan, katanya mau ditahan secara paksa jam 3 pagi ke rumah seorang janda anak 3 beramai-ramai lebih dari 10 orang. Coba aja kalian pikir gitu. Saya nggak ada takutnya, saya nggak ada apa, karena saya bukan pembunuh, saya bukan penipu, saya bukan gembong narkoba, saya bukan pemakaian narkoba, kan saya tidak pernah melakukan kejahatan, saya tidak takut. Makanya kenapa jam 3 sore itu setelah saya selesai beraktivitas syuting, saya langsung ke Polres Banten gitu, untuk menanyakan kenapa sih kok sejahat ini kalian gitu. Kemarin sempat ada miss juga ya Kak dari Polresta juga sama yang kasus ini sebenarnya dengan penangkapan itu seperti apa sih namanya missnya itu? Missnya saya pun nggak ngerti ya, karena untuk saya yang sering berurusan dengan hukum ya, kayaknya yang kemarin tuh nggak wajar deh. Itu nggak wajar ya, menurut kalian deh, kalau memang itu wajar ya nggak tahu ya, tapi menurut saya sebagai orang yang paham, mengerti tentang hukum dan sekolah juga, sepertinya kemarin tuh nggak wajar gitu. Setelah mungkin datang kemarin ke Polres. Kemarin mah disambut dengan baik. Ada bapak ada bapak Kapolresnya, ada wakil Kapolresnya, semuanya ada, disambut dengan baik, ngobrol juga kita baik-baik semua gitu. Hasilnya apa sih Kaniki akhirnya yang? Ya akhirnya klarifikasi kan, karena kan biar bagaimanapun laporan itu sudah masuk. Ya saya sebagai yang terlapor, saya menjelaskan bahwa bukan begini, ini tidak benar segala macam, ini itu segala, saya bisa mempertanggungjawabkan apa segala macam gitu aja. Emang dilaporin apa sih kan? Undang-undang ITE, undang-undang ITE bukannya dari Bapak Kapolri harus ada mediasi ya, bukan ada langsung penangkapan, bener nggak? Yeah. Bisa di Google ya. Yeah. Ini bukan karangan gitu. Ini mediasi belum, jadi dipanggil baru jadi saksi. Itu juga setiap hari panggilan ada, setiap hari datang. Kenapa sih kok aku dipanggil pertama, dipanggil kedua kok nggak datang? Karena menurut aku yang punya akal sehat, ini tidak wajar pemanggilan ini. Kok pemanggilan bisa setiap hari? Gitu. Jauh loh dari Banten. Yang nganter bukan orang Tiki lagi, tapi langsung ke bapak polisinya. Kok rajin gitu loh. Makanya kenapa bukannya saya tidak taat peraturan atau tidak kooperatif? Karena saya otaknya juga jalan. Kalau sesuai SOP, lah saya juga ada kok ngelaporin orang. Tapi kok bisa lama? Di Tangsel tuh buktinya lama, sampai setahun. Gitu. Kasusnya sama undang-undang ITE. Tapi kenapa di Polres Banten, Serang Kota, belum 1 bulan kok bisa ada penangkapan? Gitu. Saya di BAP aja belum. Berarti total berapa kali panggilan yang kan 12. terima? 12. Dalam 3 minggu. Pokoknya pernah dalam 1 minggu itu hampir setiap hari, kecuali hari Sabtu apa Minggu itu saya lupa. Itu selalu, pokoknya semua itu terekam di CCTV. Tadi siang juga ada 2 orang polisi. Iya. Iya. Loh, itu ada lagi tuh, nggak tahu juga tuh. Tapi ada lagi polisi, Pak. Ini yang 2 surat. Oh, nganter surat lagi mungkin. udah tahu suratnya? Belum baca.
belum baca. Karena kan lihat sendiri kan kalau pulang malam. Kalau malam pulang pastinya udah langsung maunya mandi, istirahat gitu. Besok bangun udah ngurusin anak sekolah. Kak Niki maaf nih. Tapi berarti bapak polisinya bohong. Soalnya saya lihat ada surat di situ tulisannya Tiki. Tapi yang nganter polisi ya, Pak? Ya. Nah, berarti bohong kan? Tuh. Jadi berarti dibuat dong itu resinya segala macam. Makanya itu saya bingung, ini tuh yang ngelaporin saya tuh di Tom Mahendra ini orang apa sih kok bisa begini, bisa bikin meng-create cerita seperti ini tuh hebat loh. Kan yang dilaporkan di undang-undang ITE ini atas mungkin Kaniki melakukan apa sih? Postingan story Instagram saya memang betul. Jadi waktu itu di Tom Mahendra sempat viral ya, dia memukul security. Ada dong di kapanlagi.com ada, detik.com ada ya, kalau nggak salah di insert juga di story-nya juga ada. Saya sebagai orang yang pernah dikerjain dia, padahal kita tidak pernah punya masalah sebelumnya, saya merasa happy karena akhirnya Tuhan balas. Ada satu perkara yang akhirnya keseret hukum dan viral. Jadi kan ada tuh saya baca di Kapan Lagi atau di Detik, pacar Nindi Ayunda di Tom Mahendra memukul seorang security sampai security-nya hampir ditelanjangi. Akhirnya Nindi Ayunda ya namanya kan. Nindi Ayunda dan di Tom Mahendra diusir dari rumah kontrakannya di Kemang. Itu beritanya jelas. Saya kan cuma mengcopy. Gitu. Emang tadi kan Kaniki sendiri bilang sebelumnya tetap dikerjain gitu. Iya. Sama orang tersebut itu dikerjain apa sih, Kak? Kalau kalian ingat waktu ulang tahun saya 2020 atau 21 gitu ya, ada bunga papan besar yang mengatasnamakan Askara Prasadi Harsono. Ternyata itu bukan kiriman dari Aska, karena saya sudah cross check sama orang tuanya dan keluarganya. Waktu itu Aska posisinya di penjara. Dari situ asal muasalnya. Gitu. Tapi sudah Kak Niki nggak kenal juga Sama sekali nggak kenal, nggak pernah lihat batang hidungnya, nggak pernah tahu sosoknya kayak gimana. Setelah dia mulai mengacaukan kehidupan saya, kehidupan manajer saya, sahabat saya, anak saya Ambon mondar mandir di depan rumah, udah mulai bahu anak saya dipegang. Waktu itu kan saya pernah posting tuh kalau nggak salah di story yang anak saya dipegang punggungnya sama laki-laki yang di sini. Itu saya udah mulai cari tahu siapa dia. Oh ternyata suami sirinya Nindi Ayunda gitu. Nah, Kaniki setelah 12 panggilan tersebut mungkin kenapa sih Kaniki juga akhirnya ibaratnya menghiraukan aja deh, biarin aja gitu. Ya karena itu tadi, karena kalau logikanya panggilan polisi tidak secepat itu gitu. Kan kalau saksi nih, jadi saksi, taruh deh nggak datang-datang, harusnya kan naik dong kasusnya dari sidik ke lidik atau dari lidik ke sidik atau saya nggak tahu lah lupa ya. Baru nanti ada gelar perkara, panggil saksi ahli, kan prosesnya panjang, ngerti nggak? Ini 3 minggu, prosesnya mana ada yang secepat kilat begini, apalagi kan Banten. Orang saya ngelaporin orang di Polda aja 1,5 tahun, si Indra Tarigan baru jadi pesakitan di pengadilan, ya kan? Kan saya belajar dari kasus sebelumnya gitu. Kenapa ini 3? Berarti sekarang gini aja, buat warga negara seluruh Indonesia, mau KTP kalian di Papua mau KTP kalian di Makassar, kalian bikin laporan aja di Polres Banten Kota Serang. Karena di situ kalian akan cepat, sigap diproses. Mau KTP kalian di Makassar di Kalimantan, mereka nggak pandang bulu. Karena kemarin saya tanya, bukankah Dito Mahendra ini KTP-nya di Jakarta? Berarti kalau di Jakarta dan kejadiannya di Jakarta, harusnya lapornya di mana? Jakarta. Di Jakarta. Kenapa di Serang, Banten? Menanyakan itu juga nggak? Saya udah tanyain semua. Tapi bapak penyidiknya, nggak tahu namanya siapa, saya lupa, tapi saya punya fotonya, bilang, ya karena kejadian waktu itu dia sedang lihat pabrik di Banten, katanya. Ya saya diem aja ya, belaga bego aja gitu. Kayak oh gitu ya Pak gitu. Padahal kan kalian tahu sendiri dong, saya aja mau ngelaporin orang nih, kejadiannya di rumah. Misalkan saya lagi baru keluar dari rumah, KTP-nya Jakarta Selatan, mau ngelapor di Polda Metro misalkan. Pasti dibilang gini, kenapa nggak ke Polres Jaksel aja? Ayo, kan KTP-nya Jakarta Selatan. Bener nggak tuh? Kenapa ini kucuk-kucuk di Banten diterima?
gitu. Jadi pertanyaan. Iya, pikir aja deh kalian sendiri gimana. Berarti makanya kan saya kasih tahu, kalau kalian mau prosesnya cepat, kasus apapun itu lapor aja di Polres Banten, Serang Banten. Gitu. Karena pasti laporan kalian akan diterima dan pasti cepat dan akan ada kejadian seperti saya alami, yaitu pengapungan oleh polisi dari Serang Banten.